Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 30 Januari 2022 adalah pekan biasa keempat tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto dan Laurencia Ineke. Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 1 ayat 4 dan 5, dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku Yeremia sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggetarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamu-lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu,
sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 12 ayat 31 sampai dengan bab 13 ayat 13. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 4 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu berkatalah mereka, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Menerima Yesus untuk hidup kekal. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kadang kita sering merendahkan kemampuan saudara-saudara, teman-teman kita yang kita kenal sejak kecil atau mengenalnya cukup lama. Walaupun saat ini mungkin dia sudah jauh berubah lebih baik dari yang kita kenal dulu. Tetapi kita masih saja sering tidak yakin dengan apa yang kita lihat saat ini, karena kita tahu siapa dia dulu. Begitu pula dengan apa yang dialami Tuhan Yesus
ketika ia kembali ke kampung halamannya, Nazaret. Orang-orang sekampungnya begitu merendahkan dia. Siapa Yesus? Hanya anak seorang tukang kayu miskin. Mungkin kita akan berpikiran dan berbuat sama dengan orang Nazaret saat itu. Bahkan mereka sampai marah dan menghalau Yesus ke pinggir tebing untuk melemparkannya. Karena mereka tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus seorang Mesias yang diturunkan Allah Bapa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa dan maut. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sudah mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Bahkan kita percaya Ia adalah jalan keselamatan dan hidup kita. Tetapi masih saja kita sering ingkar kepadanya. Kita masih sering tidak yakin Yesus selalu ada untuk kita. Ketika kita mengalami masalah berat dalam hidup kita lupa ada Yesus yang harus kita temui. Kita lupa berdoa, mohon kasih-Nya. Ketika hidup kita begitu bahagia karena berkelimpahan, kita juga lupa ada Yesus yang harus kita sapa. Ada saudara yang harus kita bantu, kita tolong, dan kita sentuh dengan kasih. Jangan lagi kita menghalau Yesus sampai ke tebing, bahkan melemparkannya. Kita akan celaka. Tidak ada lagi terang yang begitu benderang selain Yesus yang akan membawa kita pada hidup kekal yang sebenarnya. Tuhan Yesus selalu ada di depan pintu hati kita setiap saat, menunggu kita membukanya dan membiarkan Ia menyelamatkan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan sabdanya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Putramu dan perantaraan Bunda Maria, kami bersujud dan memohon kepadamu. Bimbinglah hati, pikiran, dan tindakan kami untuk semakin mengenal Yesus dan sabdanya, dan menjadikan sabdanya pedoman hidup kami menuju hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.